Bayangkan sesuatu yang begitu kuat bisa menyedot seluruh galaksi, sangat misterius, nggak terlihat dengan mata telanjang dan saking mengesankannya, bisa memanipulasi ruang dan waktu sesuai keinginannya. Ya, itulah ibuku. Hahaha, bercanda. Oke, temui pahlawan super terhebat di alam semesta, bintang lubang hitam. Apakah itu dan bagaimana cara kerjanya? Yuk, kita cari tahu. Alam semesta ini penuh keajaiban, dan bintang lubang hitam adalah salah satu yang paling mengagumkan. Ini kekuatan supermasif yang bisa melawan hukum fisika dan menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan oleh para ilmuwan. Gak heran, para penulis fiksi ilmiah menganggapnya begitu menarik. Bintang lubang hitam yang juga dikenal sebagai bintang kuasi adalah tipe hipotetis dari bintang sangat masif dan terang yang mungkin ada di awal sejarah alam semesta. Bintang ini diperkirakan seterang galaksi kecil, tapi nggak seperti bintang modern. Bintang kuasi nggak mendapat energi dari fusi nuklir di intinya. Energi bintang kuasi berasal dari materi yang jauh ke dalam lubang hitam di intinya. Dan ya, seperti lubang hitam pada umumnya, bintang-bintang ini mampu menyedot apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Tapi, bagaimana mungkin bintang lahir dari lubang hitam? Dan terlebih lagi, bagaimana mereka bisa terus hidup berdampingan? Pertama-tama, kita bahas dulu proses terbentuknya lubang hitam secara umum. Semua berawal dari sebuah bintang supermasif yang setidaknya beberapa kali lebih besar dari matahari. Bintang raksasa ini menyala terang dan panas, bersinar dengan cahaya sejuta matahari. Tapi pada akhirnya, bintang ini kehabisan bahan bakar dan nasibnya sudah dipastikan. Menjelang akhir hidupnya, bintang ini melepaskan ledakan besar yang dahsyat. Ledakan ini begitu dahsyat hingga bisa melebihi cahaya sebuah galaksi. Ledakan ini disebut supernova. Dalam ledakan ini, lapisan terluar bintang akan terlontar jauh, sedangkan inti bintang diremas oleh gravitasinya sendiri. Jika inti yang diremas cukup berat, ia akan terus mengerut hingga menjadi lubang hitam. Seperti itulah lubang hitam lahir. Jangan coba-coba memakaikan popok pada benda ini. Kini, bayi monster kosmik ini bisa terus tumbuh dengan menelan apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang-bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Pada dasarnya, inilah yang terjadi saat ini dengan bintang-bintang supermasif di alam semesta. Lalu, bagaimana dengan bintang kuasi? Pembentukan bintang kuasi hanya bisa terjadi di awal perkembangan alam semesta, sebelum hidrogen dan helium terkontaminasi oleh elemen-elemen yang lebih berat. Karena itulah, bintang kuasi memiliki satu karakteristik penting, yaitu berukuran amat sangat besar. Saking besarnya, sampai nggak bisa dibayangkan. Bintang kuasi bahkan membuat bintang modern terbesar seperti VY Canis Majoris dan Stephenson 218 tampak kerdil. Gak heran, bintang ini sangat menakutkan. Bintang-bintang kuasi lahir dari protobintang, salah satu bintang pertama di alam semesta, leluhur dari... pokoknya segala yang ada. Jadi, bayangkan sebuah protobintang yang sangat masif hingga intinya luruh menjadi lubang hitam, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi, perbedaan utamanya adalah pada supernova biasa. Lapisan luar bintang terlontar oleh energi yang dilepaskan saat ledakan. Sedangkan pada bintang kuasi, lapisan terluar ini cukup masif untuk menyerap energi tanpa terlontar. Apa yang dihasilkan pada akhirnya? Sebuah bintang dengan lubang hitam pada intinya yang memiliki massa 1000 hingga 10.000 kali massa matahari. Bintang kuasi ini 14.000 kali lebih besar daripada matahari, yang membuatnya lebih besar dari bintang manapun yang kita kenal saat ini. Raksasa-raksasa langit ini memiliki karakteristik yang cukup fantastis. Ketika lubang hitam terbentuk di pusat protobintang raksasa, ia akan melepaskan banyak sekali energi. Energi ini bantu menyeimbangkan gaya gravitasi sehingga menjadikannya seperti bintang raksasa bertenaga fusi. Cahayanya sangat terang, hingga masing-masing bintang tampak seperti galaksi kecil. Bintang kuasi memiliki masa hidup yang pendek, sekitar 7 juta tahun. Sebagai perbandingan, matahari kita berusia sekitar 4,5 miliar tahun, dan ini baru separuh siklus hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, dalam waktu yang singkat itu, lubang hitam di pusatnya bisa membesar hingga 1.000 sampai 10.000 kali lipat ukuran matahari. Bintang kuasi juga diperkirakan sangat panas, dengan suhu mencapai lebih dari 9.700 derajat Celcius.
Tapi seiring bertambah usianya, bintang kuasi mulai mendingin dan lapisan terluarnya menjadi transparan. Pada akhirnya, suhunya mendingin hingga mencapai 3727 derajat Celcius. Dan pada titik itu, bintang kuasi nggak akan bersinar lagi karena nggak bisa bertahan pada suhu itu. Jadi, ia pun lenyap, meninggalkan lubang hitam bermasa menengah. Sayangnya, saat ini nggak ada bukti pengamatan tentang keberadaan bintang kuasi. Ini karena bintang-bintang tersebut diperkirakan hanya ada pada masa yang sangat lampau. Bintang-bintang kuasi ini mungkin merupakan bintang population 3 sangat masif, yang sangat langka dan sulit dideteksi. Sangat kecil kemungkinannya bintang-bintang itu masih ada sampai sekarang karena umurnya yang sangat pendek, hanya 7 juta tahun. Lalu kenapa para ilmuwan percaya kalau bintang kuasi pernah ada? Karena mereka sedang mencari cara untuk menjelaskan bagaimana lubang hitam supermasif terbentuk di awal sejarah alam semesta. Lubang hitam supermasif ditemukan di pusat sebagian besar galaksi. Tapi bagaimana monster-monster ini bisa terbentuk begitu cepat? Lagi pula, butuh waktu yang sangat lama bagi lubang hitam kecil untuk bertumbuh menjadi supermasif. Disinilah gagasan tentang bintang kuasi muncul. Bintang-bintang ini bukan hanya kekuatan alam yang merusak, tapi juga ibarat sabuk hitam dalam seni bela diri gravitasi. Bintang-bintang kuasi bisa membengkokkan dan memelintir apa saja yang diinginkannya. Karena itulah, jika bintang-bintang ini benar-benar ada, mereka pasti memainkan peran penting dalam evolusi galaksi. Pasti ada peran penting dalam pembentukan alam semesta yang kita kenal. Nah, lubang hitam berukuran menengah yang tertinggal pada akhirnya bisa berubah menjadi lubang hitam supermasif di pusat-pusat galaksi. Tapi, kita masih belum bisa memecahkan misteri kosmik ini. Mendeteksi dan mempelajari bintang lubang hitam seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hanya saja, alih-alih jarum yang dicari adalah objek tak tampak dan misterius, dan tumpukan jeraminya berupa antariksa yang sangat luas. Tapi dengan bantuan teknologi yang canggih dan pemikir hebat, para ilmuwan semakin dekat dengan penyingkapan rahasia raksasa-raksasa angkasa ini. Berikut ini beberapa hal yang bisa membantu kita dalam penelitian ini. Pertama, gelombang gravitasi. Gelombang ini seperti riak di ruang waktu yang disebabkan oleh pergerakan objek-objek masif. Albert Einstein sudah memprediksinya pada abad ke-20, tapi baru bisa terdeteksi pada tahun 2015. Keberadaannya bisa diketahui dengan mengamati tabrakan dua lubang hitam. Temuan ini membuktikan lubang hitam bisa menyatu dan merupakan sumber gelombang gravitasi yang sangat kuat. Para ilmuwan berharap dengan mempelajari gelombang ini, mereka bisa mengetahui lebih banyak tentang pembentukan dan pertumbuhan lubang hitam. Kita juga bisa coba mendeteksi bintang kuasi dengan mengamati efek gravitasinya pada objek-objek di dekatnya. Ini seperti mencoba menemukan penjahat dari sidik jarinya. Sebagai contoh, jika lubang hitam berada di dekat sebuah bintang, para ilmuwan bisa mengamati cahaya bintang yang terdistorsi saat tertarik ke arah lubang hitam. Dan tentu saja, kita bisa menggunakan teknologi yang kita miliki seperti teleskop sinar X, inframerah, dan radio. Ini memungkinkan kita mempelajari lubang hitam dengan berbagai cara dan pada berbagai tahap kehidupannya. Dengan kata lain, para ilmuwan bekerja keras untuk mengungkap rahasia raksasa-raksasa antariksa ini. Kita mengembangkan teleskop-teleskop baru, mencari lubang hitam purba dan berusaha memahami hubungan antara bintang-bintang lubang hitam dan materi gelap. Dan kita sudah berhasil mendapatkan beberapa penemuan luar biasa seperti gelombang gravitasi. Semua ini akan membawa kita semakin dekat untuk menyingkap rahasia bintang kuasi. Dan saat kita menemukan kebenaran tentang mereka, itu akan menjadi lembaran baru dalam sejarah sains. Ayo naik, cepat, waktu kita sedikit. Kita akan melakukan perjalanan kosmik untuk menemukan bintang terbesar di alam semesta. Bintang pertama yang kita lewati adalah matahari kita sendiri. Sejauh ini, meski bukan yang terbesar, matahari tetaplah masif. Kamu bisa memasukkan 1 juta bumi di dalamnya. Artinya, jika matahari kita jadikan sebesar bola basket, bumi hanya seukuran setengah penghapus karet. Jika kita menaruh semua planet di satu sisi timbangan dan matahari di sisi satunya, berat kumpulan planet kita tidak akan ada tandingannya.
Matahari membentuk 99,9% dari seluruh massa di tata surya kita. Pada dasarnya, massa adalah seberapa banyak bahan atau materi dari suatu benda, dan berkat massa inilah bintang-bintang dapat bersinar. Begini, semakin banyak materi dalam sebuah bintang, semakin tebal dan panas pula intinya. Ini kemudian memulai rantai reaksi kimia. Atom hidrogen saling bertabrakan sehingga membentuk helium dan melepaskan energi super besar. Energi itu adalah cahaya dan panas bintang. Jadi, bintang yang lebih besar sama dengan bintang yang lebih terang. Tapi, makin banyak reaksi yang terjadi, umur bintang semakin pendek. Saat mulai kehabisan bahan bakarnya, bintang akan memasuki fase raksasa. Bintang akan mengembang dan berubah menjadi merah. Ini membawa kita kembali ke misi utama kita. Bintang terbesar yang akan kita temukan kemungkinan besar berada di penghujung usianya. Mesin hipercahaya kita menyala. Kita akan segera tiba di sistem Lumen 16. Di sini kita akan menemukan salah satu bintang terkecil di seluruh alam semesta, Katai Coklat. Kecil yang aku maksud berarti seukuran Jupiter. Tapi ukurannya terbilang kecil untuk bintang. Katai Coklat juga disebut bintang gagal karena tidak memiliki cukup massa untuk memunculkan reaksi kimia yang kusebut tadi. Artinya mereka tidak seterang bintang lain, tapi sangat padat. Semua materi di dalamnya bertumpuk begitu erat, beratnya mencapai 80 kali berat Jupiter, meski ukurannya sama. Jika menurutmu itu luar biasa, tunggu sampai kamu melihat Katai Putih. Yang satu ini jauh lebih padat, yang ini bernama Sirius B. Ukurannya juga setara Jupiter, tapi beratnya sama dengan matahari. Sirius B memancarkan cahaya putih redup. Setelah kehabisan bahan bakar, Sirius B akan berubah menjadi merah dan mendingin. Sekarang, mari terbang lebih dekat ke tetangganya yang raksasa, Sirius A. Kamu bisa dengan mudah melihat bintang ini dari bumi, bahkan tanpa teleskop. 2 kali lebih berat dan lebih dari 1,5 kali lebih lebar dibanding matahari kita, Sirius A adalah bintang paling terang di langit malam bumi. Sekarang kita terbang 550 tahun cahaya dari bumi ke konstelasi Cassiopeia. Hampir 100 tahun lalu, ledakan kosmik terjadi di sini. Ledakan ini memperluas atmosfer bintang Gamma Cassiopeia dan sejumlah gas terlempar keluar angkasa. Selain itu, Gamma Cassiopeia menjadi bintang paling terang di konstelasi ini. Ukurannya 10 kali lebih lebar dibanding matahari kita. Beralih ke bintang utara yang terkenal. Anehnya, bintang lain pernah memegang julukan ini selama bertahun-tahun, dan lebih banyak bintang lain akan merebut julukan ini di masa depan. Hal ini terjadi karena bintang kutub utara bumi berubah setiap 26.000 tahun. Bayangkan planet kita seperti gasing yang berputar. Kutub utara bumi bergerak dalam lingkaran kecil menunjuk pada bintang-bintang yang berbeda di bagian utara. Bintang utara saat ini adalah bintang super raksasa yang 37 kali lebih lebar dan 5 kali lebih berat daripada matahari kita. Mudah sekali menemukannya di langit malam, letaknya ada di ujung Ursa Minor. Persiapkan dirimu lagi, kita akan berangkat ke mata badai, pusat galaksi Bima Sakti kita. Untuk melihat bintang selanjutnya, kita perlu beralih ke mode inframerah. Bintang pistol ini bersembunyi dari kita di dalam debu angkasa. Hanya dalam 20 detik, jumlah cahaya yang dipancarkan bintang pistol setara dengan cahaya yang dipancarkan bintang di kampung halaman kita dalam setahun penuh. Ukurannya pun bukan main, 420 kali lebih lebar daripada matahari. Tapi bintang pistol tetap bukan bintang paling terang yang dikenal umat manusia. Gelar bintang paling terang dipegang oleh bintang super raksasa biru di konstelasi Triangulum. Inilah B416. Cahayanya hampir 10 juta kali lebih terang daripada matahari. Tapi ingat, semakin terang sebuah bintang, semakin cepat dia menghabiskan semua bahan bakarnya dan semakin pendek pula umurnya.
Dibandingkan Katai Merah yang hampir tidak bersinar dan membakar bahan bakar jauh lebih lambat, umur B416 akan ratusan ribu kali lebih pendek. 3.400 tahun cahaya dari bumi, ada salah satu objek langit paling langka di alam semesta. Objek ini adalah bintang hiperaksasa kuning bernama Rho Cassiopeia. Di antara bintang yang tak terhitung jumlahnya di galaksi kita, hanya ada beberapa lusin bintang hiperaksasa. Dan meski bintang ini sangat jauh dari bumi, kamu masih bisa melihatnya di langit tanpa bantuan teleskop. Alasannya, bintang ini 300.000 kali lebih terang daripada matahari kita. Selain itu, Rho Cassiopeia juga 900 kali lebih lebar daripada bintang kita. Dan warna kuningnya memberitahu kita bahwa cadangan bahan bakarnya akan bertahan lama. Saat Rho Cassiopeia mulai memerah dan mengembang, dia akan menjadi salah satu bintang terbesar di seluruh alam semesta. Sekarang kita bergerak ke konstelasi Orion. Bintang yang terlihat di depan kita, Betelgeuse, adalah salah satu bintang terbesar yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ukurannya 700 kali matahari kita. Jika Betelgeuse menggantikan posisi matahari, permukaannya akan menyentuh sabuk asteroid yang letaknya di antara orbit Jupiter dan Mars. Betelgeuse akan menelan 4 planet bagian dalam, termasuk bumi. Tapi bintang ini membuat astronom sangat antusias. Mereka memperkirakan Betelgeuse akan meledak dan mempertunjukkan ledakan super indah dalam 10.000 tahun mendatang. Ledakan ini akan menjadi peristiwa astronomi terbesar sepanjang masa karena kita akan dapat mengamati supernova dari jarak dekat, tapi terbilang aman. Bintang yang meledak akan bersinar seterang bulan setengah. Cahayanya akan terlihat pada langit di siang hari selama 1 tahun dan pada malam hari untuk beberapa tahun lebih lama. Sekarang kita mendekati bintang yang 1000 kali lebih lebar daripada matahari. Mu Cephei adalah bintang hiperaksasa, pemegang gelar bintang paling merah yang diketahui manusia. Warnanya menunjukkan bahan bakarnya akan habis tak lama lagi. Tapi ukurannya masih sangat besar sehingga bisa menampung 1 miliar matahari di dalamnya. Dan karena masanya, bintang ini pada akhirnya akan menjadi supernova atau bahkan lubang hitam. Mari kita berjalan sampai hampir 4.000 tahun cahaya dari rumah kita. Ini dia super raksasa merah bernama Phaeae Canis Majoris. Ini salah satu bintang paling besar dan paling terang di Bima Sakti. Bintang ini bisa memuat 3 miliar matahari. Dan meski ukurannya sangat besar, bintang ini ternyata sangat ringan. Beratnya hanya setara 17 matahari. Untuk takaran objek langit, bisa dibilang bintang ini setara dengan balon yang ditiup. Dalam 100.000 tahun mendatang, Phaeae Canis Majoris akan meledak menjadi hipernova. Radiasi gamma akan menghancurkan semua kehidupan di area alam semesta di dekatnya. Tapi bintang ini sangat jauh dari tata surya kita, sehingga kita akan tetap aman. Jika MY kita letakkan di tengah tata surya kita, radiusnya akan sampai ke orbit Saturnus. Untuk mengingatkanmu seberapa jauh Saturnus itu, bayangkan seperti ini. Cahaya matahari membutuhkan waktu 8 menit untuk sampai ke bumi. Untuk sampai ke Saturnus, dibutuhkan lebih dari 1 jam. Dibandingkan bintang masif ini, matahari hanyalah sebutir pasir. MY adalah salah satu bintang paling terang dan paling merah di alam semesta kita. Semakin besar dan merah sebuah bintang, semakin dekat pula ujung usianya. Jadi, kita bukan hanya sedang melihat titannya alam semesta, tapi juga salah satu benda langit tertua yang ada saat ini. Bintang terbesar kedua di alam semesta adalah Uye Scuti. Lebarnya sekitar 2,5 miliar kilometer, 16 kali jarak bumi ke matahari. Ini adalah bintang variabel yang berubah-ubah cahayanya. Kecerahannya berubah setiap 2 tahun. Uye Scuti adalah pemecah rekor dalam penghabisan bahan bakar per tahun. Ilmuwan memperkirakan Uye Scuti akan berubah kembali ke suhu yang lebih panas seperti raksasa kuning. Perjalanan kita akan segera berakhir. Di hadapan kita terdapat Stephenson 218. Dibutuhkan 20.000 tahun bagi cahaya dari bintang ini untuk mencapai bumi. Di planet terestrial mungil kita ini, sulit untuk mengabaikan raksasa merah sebesar ini. Lebarnya 2.150 kalinya matahari kita.
Kita butuh 10 miliar matahari untuk mengisi volumenya. Sebagai perbandingan, rata-rata pantai mengandung hanya sekitar 5 miliar butir pasir. Duar! Saking dahsyatnya ledakan ini, sampai-sampai para ilmuwan terpukau setengah mati ketika mereka menemukannya pada Februari 2020. Ukuran dan kekuatannya sangat luar biasa, bahkan jika dibandingkan dengan standar kosmik sekalipun. Kita bersiap pergi ke sebuah kelompok galaksi dalam konstelasi jerapah. Kalau roket kita mampu terbang dengan kecepatan cahaya, yaitu secepat cahaya lampu bohlam mencapai matamu saat kamu menyalakannya, hanya sekejap. Kita butuh 2,6 miliar tahun untuk mencapai lokasi ledakan ini di luar angkasa. Pasti banyak sekali peristiwa yang terjadi di bumi dalam waktu selama itu. 2,6 miliar tahun yang lalu, dinosaurus pun belum ada. Makhluk hidup primordial baru saja meninggalkan lautan dan menuju daratan. Nah, kita akan bepergian lebih cepat dari kecepatan cahaya dan sampailah kita ke tujuan. Bekas ledakannya sangat besar, seperti ada 600 juta matahari meledak secara bersamaan. Jangan lupa, matahari kita itu besar sekali, bisa menampung 1 juta bumi ke dalamnya loh. Faktanya, 99,8% dari seluruh isi sistem tata surya kita adalah matahari. Sisa 0,2%-nya adalah planet, bulan, asteroid, dan benda kosmik lainnya yang melayang di sekeliling matahari. Dan serunya lagi, ledakan ini berlangsung selama 100 juta tahun. Itu sama dengan waktu yang terbentang dari dunia digital hari ini yang dipenuhi ponsel pintar juga mobil yang bisa menyetir sendiri hingga kembali ke zaman dinosaurus. Jadi, apa penyebab ledakan luar angkasa dengan ukurannya yang sangat luar biasa ini? Si lubang hitam, apalagi? Monster ini menelan banyak sekali benda dan memuntahkan serangkaian sinar plasma yang memancar ke seluruh angkasa luar dan membentuk area kosong di sekitarnya. Ledakan ini dianggap sebagai ledakan terbesar di alam semesta. Tapi, cepat atau lambat, pasti akan ada yang mengalahkannya. Kita menuju gugusan galaksi lainnya. Yang satu ini dijuluki Ophiuchus. Satu ledakan di sini 5 kali lebih kuat dibanding ledakan yang terjadi di konstelasi jerapah. Saking besarnya, kamu bisa dengan mudah menjajarkan 15 galaksi Bima Sakti di area ledakannya. Ingat, galaksi kita itu diameternya 100.000 tahun cahaya dan menjadi rumah bagi 200 miliar bintang. Iya, wah, adalah kata yang tepat. Ini merupakan ledakan luar angkasa yang terbesar sejak Big Bang yang memulai segala sesuatunya 13,8 miliar tahun yang lalu. Jadi, apa sumber ledakan ini? Untuk menjawabnya, kita perlu analogi sederhana. Layaknya di bumi, luar angkasa juga punya kota megapolitannya sendiri. Kota New York dan Tokyo versi luar angkasa ini sangat besar. Dan ungkapan itu juga masih kurang tepat. Namanya juga usaha, ya kan? Secara resmi, kota-kota dalam analogi ini dinamakan super cluster galaksi. Di pusat salah satu galaksi yang paling besar, kamu akan menemukan lubang hitam supermasif. Saat ini, para ilmuwan masih belum banyak mengetahui tentang benda ini. Tapi, teori yang beredar mengatakan kalau lubang hitam ini pada dasarnya adalah sekumpulan benda atau materi yang termampatkan ke dalam titik yang super duper kecil hingga sulit diukur. Iya, memang ribet sih. Sederhananya, seperti mengecilkan bumi kita hingga seukuran 1 butir beras, tapi beratnya masih tetap sama, tidak berubah. Semua benda yang ada di lubang hitam itu benar-benar menyusut bersamaan. Jadi, lebih banyak materi berarti gravitasinya makin kuat. Artinya, tarikan lubang tersebut sangat kuat sehingga tak ada yang bisa lolos. Bahkan cahaya pun tidak dapat melewatinya. Karena itulah namanya lubang hitam. Lucunya, kita malah tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Lubang hitam tidak bercahaya atau memantulkan cahaya. Langsung dilahap seperti saat kamu makan spaghetti. Ngebayangin spaghetti jadi lapar. Oke, kembali ke benda langit super besar yang meledak tadi.
sebuah lubang hitam supermasif meledak di galaksi Super Cluster Ophiuchus ini. Alih-alih menelan semua benda yang ada di sekitarnya seperti layaknya lubang hitam biasa, monster ini malah memuntahkan semuanya. Aliran plasma raksasa menembus ruang angkasa hampir setara dengan kecepatan cahaya dan menembus gelembung berdiameter 1,5 juta tahun cahaya. Setiap 1/1000 detik, rasanya seperti ada 20 miliar megaton TNT meledak. Dan monster ini melakukannya selama 240 juta tahun. Tapi sekarang, biarkan aku menarik perhatianmu pada benda terberat di Bima Sakti, yang paling tangguh di galaksi kita, lubang hitam supermasif yang disebut Sagittarius A*. Massa benda ini adalah 4 juta kali massa matahari. Kamu pasti akan menyukai fakta ini. Jaraknya hanya 25.000 tahun cahaya dari planet kita. Dalam skala luar angkasa, benda ini ibaratnya seperti tetangga kita, cuma beda 2 rumah saja. Jangan khawatir, tidak perlu berkemas dan pindah dari bumi. Walau tetangga kita ini telah lama berhenti menembakkan cahaya panas keluar angkasa, pada 2019 ia berhasil membuat para astronom jantungan. Di dekat Sagittarius A* ini, para astronom melihat kilatan 75 kali lebih tinggi dari biasanya. Teori mereka adalah, nomor 1, lubang hitam ini menelan bagian dari bintang yang berada di dekatnya mencari kenyamanan. Atau nomor 2, ada awan gas menabraknya. Setelah lonjakan aktivitas selama 14 jam ini, Sagittarius A* akhirnya tenang. Tapi di masa lalu, raksasa ini emosian dan tahu cara membuat luar angkasa terang benderang. 3,5 juta tahun yang lalu, pendahulu kita, dalam hal ini belum ada manusia, sudah berjalan melintasi Afrika. Dengan polosnya, mereka tidak menyadari bencana alam sedang terjadi jauh di langit di atas mereka. Peristiwa itu tampak seperti mercusuar yang tiba-tiba menyala dan menembakkan 2 sinar berbentuk kerucut. Semuanya dipicu oleh awan hidrogen 100.000 kali lebih besar dari matahari. Awan itu terlalu dekat dan Sagittarius A* pun bereaksi. Semburan plasma itu memancar di ruang angkasa selama 200.000 tahun cahaya. Peristiwa ini terus berlangsung selama 300.000 tahun. Dalam skala kosmik, ini sih seperti jentikan jari, tapi para astronom masih menemukan jejak ledakan itu bahkan sampai hari ini. Bintang neutron juga tahu cara membuat kembang api yang menakutkan. Peristiwa ini muncul setelah bintang raksasa kehabisan bahan bakar dan tumbang dengan sendirinya. Bayangkan seluruh matahari menyusut menjadi seukuran kota kecil. Ya, hal ini membuat bintang neutron sangat padat dan berat. 1 sendok teh materi bintang ini memiliki berat sekitar 10 juta ton. Bintang ini juga berputar sangat cepat, ratusan putaran penuh per detik, dan beberapa di antaranya menembakkan kilatan energi dari kutubnya sehingga terlihat seperti mercusuar kosmik. Salah satu bintang neutron yang paling menarik ada di konstelasi Sagittarius. Seperti lubang hitam, bintang ini punya gravitasi yang kuat dan menarik banyak materi. Semuanya terkumpul dalam satu piringan besar yang berputar. Sumber tenaganya dari hidrogen yang berasal dari bintang terdekat. Bintang ini menelan tetangganya, menyedot begitu banyak materi hingga mulai memanas. Hasilnya, bola api raksasa meluncur dari permukaannya. Para astronom menyaksikan fenomena ini pada tanggal 20 Agustus 2019. Mereka melihat kilatan cahaya selama 20 detik yang menerangi ruang angkasa. Ini merupakan ledakan paling terang yang pernah dilihat NASA. Bintang ini menghabiskan lebih banyak energi daripada yang dihasilkan matahari selama lebih dari seminggu. Tapi tentu saja tidak ada yang mengalahkan ledakan terbesar dari yang terbesar, ledakan yang membawa kehidupan ke seluruh alam semesta kita menurut teori paling populer. Tapi pertama-tama sedikit latar belakang. Ilmuwan percaya bahwa hanya 5% dari semesta adalah bintang, planet, asteroid, komet, awan debu, kamu, aku, hewan peliharaanmu, semua makhluk hidup. Pada dasarnya semua hal yang dapat kamu lihat dengan mata kepalamu. Jadi, bagaimana dengan 95% sisanya? Isinya hal misterius dan tanpa kepastian, energi gelap dan materi gelap. Sederhananya, keduanya seperti yin dan yang di luar angkasa.
Materi gelap membuat benda saling menarik satu sama lain dengan gravitasi. Seperti perekat alam semesta kita yang menyatukan semuanya, energi gelap sebaliknya membuat benda-benda bertolak dan menjauh. Jadi begitulah teorinya. Cukup aneh bukan? Energi gelap membuat semua benda saling menjauh satu sama lain. Ilmuwan bahkan dapat melihatnya sendiri. Semakin jauh jarak galaksi, semakin cepat galaksi ini menjauh dari bumi. Tapi, kedua kekuatan itu tidak selalu ada. Faktanya, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, tidak ada apa-apa. Semuanya dipadatkan dalam titik kecil mungil yang sangat-sangat kecil. Terdengar tidak asing di telinga ya? Ya, titik misterius yang menyusut selamanya ini juga berada di tengah lubang hitam dan disebut singularity. Disitulah semua teori sains dan matematika mewah kita rusak. Ini adalah hal yang paling membingungkan di luar sana. Tetapi suatu hari, titik yang sangat padat dan panas itu mulai meluas ke segala arah. Dan benda ini tumbuh lebih cepat dari kecepatan cahaya, menggandakan ukurannya 100 kali dalam sepersekian detik. Jika kamu ingin lebih spesifik, itu adalah 1/100 dari 1/1 miliar dari 1/1 triliun dari 1/1 triliun detik. Ya, semakin lama waktu berlalu, semakin cepat dan besar pertumbuhannya. Dan benda ini terus berkembang seperti meniup balon yang tidak pernah meletus. Ilmuwan menamakan ekspansi ini Big Bang.